Halo teman-teman podcast Uang Bicara, kita ketemu lagi pada hari ini. Kita bakalan ngobrolin soal dana untuk hewan peliharaan buat yang pet lovers nih, atau punya anabul ya yang berasa kayak anak sendiri. Itu pasti harus siapin ekstra dana karena kan ini benar-benar mau dipelihara dengan baik, karena dia memberikan kebahagiaan bagi empunya gitu kan. Jadi memang biasanya mereka yang punya anabul ini nggak segan-segan untuk memberikan selayaknya, boleh dikatakan nih anak kedua atau anak ketiga gitu ya kalau punya pet. Langsung aja kita bakalan ngobrolin gimana nih sebenarnya alokasi dananya dan pengaturannya kalau untuk para pet lovers, langsung dengan seorang certified financial planner, Mbak Nidia Sinantia. Halo Mbak Nidia. Halo Mbak Alin. Halo teman-teman. Boleh ceritain sedikit nih backgroundnya untuk Mbak Nidia sendiri, kesibukan sehari-harinya seperti apa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Sinantia, biasa dipanggil Nidia atau Ines kadang-kadang. Saya adalah seorang perencana keuangan yang tersertifikasi oleh Financial Planning Standard Board atau FPSB Indonesia dan telah mencapai Qualified Financial Educator dari FPSB juga. Nah, saya ini adalah co-founder dari Kelola Duit. Kelola Duit adalah suatu komunitas yang mana semua anggotanya adalah CFP profesional yang telah mencapai Qualified Financial Educator. Jadi kami biasa berfokus pada konsultasi, edukasi, dan juga pelatihan perencanaan keuangan. Kami biasa menjadi mitra belajar keuangan di komunitas, kampus, dan juga korporat. Bisa juga untuk konsultasi pribadi. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen mengenal lebih lanjut tentang saya dan juga tentang Kelola Duit, bisa follow di Instagram saya di inesnidia_financial atau di keloladuit.id atau lewat website www.keloladuit.id yang udah tertulis di sini ya, udah ada tulisannya. Baik, gitu. Keloladuit.id dan di Instagram inesnidia_financial. Baik, langsung saja kita ngobrolin tema kita pada hari ini. Sebenarnya dari sisi perencanaan keuangan, posisinya hewan peliharaan tuh seperti apa sih dalam perencanaan keuangan kita tuh, Mbak Ines? Iya, jadi sebetulnya hewan peliharaan itu termasuk salah satu hobi ya sebetulnya. Tetapi yang membuat hobi ini adalah unik dan juga mungkin berbeda dengan hobi yang lain adalah karena hobi ini berhubungan dengan makhluk hidup, dengan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita perlu tanggung jawab dan komitmen yang besar ya untuk melakukan ini. Dan untuk merencanakan keuangan juga kita pasti perlu merencanakan keuangan khusus ya untuk anabul atau hewan peliharaan ini. Oke, untuk ground rules-nya sendiri terkait dengan financial planning untuk anabul atau hewan peliharaan ini seperti apa sih Mbak Ines? Ya, jadi kalau untuk hewan peliharaan itu sebetulnya basicnya kita perlu menegaskan di awal antara needs and wants. Jadi kebutuhan dan juga keinginan. Karena kebutuhan pada dasarnya terbatas ya Mbak Alin. Jadi kan kebutuhan tuh mungkin makanan, minuman, kesehatan, kebersihan, seperti itu. Tetapi kalau keinginan, nah inilah yang tidak terbatas. Bisa apa saja. Nah ini kita perlu bijak menyikapi ini. Jadi perlu direncanakan dari awal supaya tidak sampai boncos gitu ya. Jangan sampai ini mengganggu pos-pos pengeluaran yang lain. Seperti itu. Wah, terkait dengan hewan nih juga ada perlu pemisahan needs and wants ya. Mungkin misalnya pelihara hewan kesayangan dimandikan sendiri di rumah bisa. Grooming pun ada level-levelannya, itu udah kategorinya mungkin wants kayak gitu kali ya. Jadi harus ditegaskan dari awal sih, yang mana needs, yang wants gitu. I see. Baik Mbak Ines, jadi apa sih yang perlu dipertimbangkan nih? Mungkin ada teman-teman yang maju mundur sebenarnya udah lama banget pengen punya hewan peliharaan, tapi di sisi lain juga takut nanti seandainya terlalu maksain gak bisa memberikan yang terbaik kayak gitu untuk anabulnya kayak gitu. Apa aja sih yang perlu di take into considerations nih Mbak Ines? Oke, sebelum kita memutuskan untuk mengadopsi hewan peliharaan, mungkin secara garis besar mungkin kita bisa bagi menjadi 3 yang perlu kita persiapkan. Jadi persiapan fisik, persiapan mental, dan pastinya juga persiapan keuangan.
Kalau persiapan fisik ini misalnya seperti ini. Misalnya kita punya alergi terhadap sesuatu. Atau bukan kita, mungkin anggota keluarga kita juga ada yang mempunyai alergi atau sensitif terhadap sesuatu. Nah, itu perlu menjadi bahan pertimbangan juga sebelum kita memilih mau mengadopsi suatu hewan peliharaan. Kemudian kalau persiapan mental, nah seperti tadi sudah disebut, hewan peliharaan ini kan makhluk hidup ya, kita berhubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi make sure kita perlu tanggung jawab dan juga komitmen jangka panjang. Dan itu tidak hanya untuk perseorangan, tetapi juga berlaku untuk semua anggota keluarga. Jadi begitu satu memutuskan untuk mengadopsi hewan peliharaan, maka berarti seluruh anggota keluarga bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memelihara hewan tersebut. Dan juga untuk persiapan finansial, itu juga pasti sudah harus dibudgetkan, dianggarkan sebelumnya. Jadi sebaiknya kita juga memilih hewan yang kira-kira sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Kita juga harus pilah-pilah secara bijak. Jadi kalau sudah dianggarkan sejak awal kan lebih enak ya. Jadi nggak akan takut untuk boncos kemana-mana. Oke, biasanya yang paling common peliharaan nih kan kucing atau anjing kayak gitu. Kalau dari sisi financial planning sendiri, budgeting atau alokasi untuk kebutuhan hewan peliharaan ini apa aja sih pos-posnya? Untuk keseluruhan atau hanya untuk hewan peliharaan ini aja? Khusus untuk anggaran hewan peliharaan ini dulu kali ya. Atau kita boleh juga lihat dari gambaran besarnya dulu ya, mungkin big picture dari personal finance kemudian ke pos yang untuk hewan peliharaan kayak gitu kayaknya ya Mbak Ines. Baik. Oke. Jadi kalau untuk sebetulnya memang nggak hanya untuk hewan peliharaan ya, sebetulnya basically semua pengeluaran kita, total expense kita itu juga perlu untuk kita anggarkan secara bijak sejak awal. Jadi misalnya dari semua penerimaan yang kita terima itu, kalau misalnya kita punya hutang, maka kita pasti perlu punya pos untuk debt cancellation. Jadi perlu pos untuk cicilan hutang. Kemudian kita perlu punya pos untuk proteksi atau asuransi untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Kemudian juga perlu pos untuk investasi, dan juga di situ juga termasuk dana darurat. Nah, lalu sisanya, nah itu bisa kita nikmati. Karena kan kita hidup capek-capek cari uang, pasti kita juga pengen menikmati uang juga dong. Iya, jadi bukan betul. Apapun yang nggak gitu juga, kita pasti pengen menikmati. Nah, selama itu udah dibagi di pos-pos sebelumnya, maka sisanya silahkan dinikmati. Itu sebagai biaya needs and wants kita. Jadi biaya kebutuhan kita dan juga biaya gaya hidup kita. Nah, untuk anabul atau hewan peliharaan itu bisa diambilkan dari situ. Jadi karena kita tahu ya namanya kebutuhan untuk hewan kan lumayan juga ya. Mulai dari yang basic seperti misalnya makanan. Makanan juga ada macam-macam ya jenisnya. Ada level-levelnya juga tuh. Ada yang menengah, bahkan ada yang premium. Premium itu juga kadang khusus banget kan Mbak Alim. Ada yang untuk bayi, bahkan ada yang untuk lansianya hewan ya. Iya. Kemudian hewan khusus nih, misalnya untuk merawat bulunya, atau ada juga untuk kalau dia lagi bermasalah dengan pencernaan, itu makanannya juga sendiri-sendiri. Nah itu kita perlu anggarkan di awal. Kemudian juga vitaminnya, kemudian vaksin. Nah biasanya vaksin ini cukup besar juga ya kebutuhannya. Belum lagi untuk kebersihan dia, seperti kalau kita mandiin sendiri, berarti kita butuh shampoo atau sabunnya yang khusus untuk itu. Atau juga kalau memang perlu ke salon untuk grooming, nah itu kan juga ada biaya sendiri. Terus kalau untuk kucing mungkin ada pasirnya segala macam. Atau kalau anjing misalnya kita mau panggil pelatih atau apa, itu juga perlu dianggarkan. Dan itu juga baru hewan biasa ya. Nanti kalau hewan yang untuk untuk perlombaan segala macam, itu beda lagi perlakuannya. Jadi ada macam-macam sekali sebetulnya. Jadi kita perlu cari informasi dulu sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan mengadopsi suatu hewan. Iya, berarti untuk tadi kan pos sudah dijabarkan tadi ada pos cicilan utang, proteksi, investasi, plus dana darurat dan pos untuk emang hobi atau untuk kita nikmati. Idealnya berapa persen sih Mbak untuk pos hobi atau untuk yang kita nikmati ini tadi, di mana termasuk di dalamnya berbagai macam pengeluaran untuk hewan peliharaan? Oke, jadi kalau untuk
debt cancellation kan idealnya sekitar 35% ya, Iya. untuk cicilan 5% dari total pendapatan kita. Kemudian kalau untuk pos proteksi atau asuransi itu minimal 10% lah, minimal 10% dari pendapatan. Kemudian untuk investasi ya minimal juga 10%. Dana darurat juga diambil dari situ. Kemudian sisanya itu yang bisa kita nikmati. Tetapi kalau misalnya dari sisanya itu berapa persen sih yang harus kita sisihkan untuk hobi atau untuk hewan? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, itu nggak ada angka yang baku sih, Mbak. Soalnya gini, misalnya kita mau bilang 10% gitu. Kalau misalnya orang, let's say gajinya 2 juta, berarti 10%-nya tuh 200.000 kan? Iya. Dan itu ngepres ya kalau untuk hewan tertentu gitu. Sedangkan orang yang misalnya pendapatannya let's say 100 juta atau 200 juta per bulan, nah berarti 10%-nya kan 10 sampai 20 juta. Jadi ini ada perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi memang sulit kalau kita ngomong persisnya harus berapa. Jadi memang kembali ke masing-masing orangnya sih, dari segitu tuh kira-kira berapa yang mau mereka sisihkan untuk hewan peliharaan ini. Ya mau berapapun as long as itu tidak mengganggu pengeluaran yang lain, tidak mengganggu kehidupan mereka sehari-hari, that's fine. Apakah memang seseorang perlu mempertimbangkan nominal gajinya atau juga tanggungannya yang lain seperti itu pada saat sebelum memutuskan mengadopsi hewan peliharaan? Iya, perlu sekali Mbak Ari. Karena jangan sampai kadang-kadang orang mungkin bisa lupa ya, mampu membeli, tetapi ternyata tidak mampu untuk merawat. Iya. Karena biaya kan cukup besar dan jangka panjang. Belum lagi nanti kalau misalnya ada masalah tertentu seperti masalah kesehatan yang ke dokter, bahkan kadang-kadang juga butuh tindakan medis tertentu. Karena hewan tuh betul-betul kayak orang, betul-betul kayak anggota keluarga ya. Jadi kalau kita berani mengadopsi hewan peliharaan, itu seperti menambah anggota keluarga baru gitu. Perlakukan sama seperti anggota keluarga yang lain gitu. Jadi ya memang menurut saya perlu sekali untuk menyesuaikan dengan kemampuan finansial kita masing-masing ya. Jangan sampai memaksakan. Iya, soalnya dalam beberapa iklan-iklan adopsi hewan gitu kan suka ada yang akhirnya terpaksa dilepas kayak gitu mencari pengadopsi baru karena misalnya masih misalnya tinggal sendiri di apartemen kayak gitu, atau misalnya tinggalnya di kos-kosan, atau ada siapa yang keberatan kayak gitu. Jadi kayaknya kondisi hunian juga bisa jadi faktor juga mungkin ya, Mbak Ines. Iya, sekali. Karena nggak semua lingkungan hunian itu mengizinkan seseorang untuk mempunyai hewan peliharaan. Bahkan yang rumah pribadi pun kadang ada loh yang dia kesulitan mencari tenaga PRT gitu, hanya karena dia mempunyai hewan tertentu yang PRT itu udah nggak mau duluan gitu. Jadi itu juga perlu karena ini benar-benar komitmen jangka panjang ya, kita bilang komitmen jangka panjang. Jadi sayang banget kalau ada apa-apa terus kita stop di tengah-tengah gitu, kasihan sekali hewannya. Kalau bisa jangan lalu. Iya, apalagi sudah ada kedekatan emosional gitu ya, pastinya nggak mudah untuk melepaskan si Anabul kesayangan. Tadi juga disebut sama Mbak Ines, bisa jadi ada misalnya tindakan-tindakan medis yang perlu di cover oleh pet owner kayak gitu kalau petnya kenapa-kenapa. Dalam hal ini tadi untuk dana daruratnya, mungkin ada dana darurat personal, apakah juga perlu disisihkan dana darurat khusus untuk kebutuhan hewan peliharaan ini, Mbak Ines? Ya betul, karena hewan peliharaan ini memang anggota keluarga kita yang baru, jadi memang perlakukan persis sama. Jadi kalau kita menyisihkan dana darurat untuk kita sendiri, kemudian untuk anggota keluarga kita, ya sepantasnya kita juga menganggarkan dana darurat untuk hewan itu. Jadi kalau dana darurat ini kan memang idealnya ya, itu besarannya kan sekitar 3-12 kali total pengeluaran bulanan kita. Nah, total pengeluaran bulanan ini juga termasuk si hewan ini. Jadi pengeluaran dia rutin selama sebulan itu apa, nah itu termasuk kita hitung di sini. Jadi dana darurat ini berlaku untuk semua. Karena kan ya bisa berlaku ke siapa saja ya, namanya dana darurat. Darurat itu kan kita nggak pernah tahu ya kapan muncul. Ya semoga tidak dipakai, tapi kalaupun terpakai, ya sudah ada dananya. Jadi sudah siap dulu lagi.
Baik. Mau minta do and don'ts dong Mbak untuk pet owner nih terkait dengan keuangan. Mungkin juga di sini bisa dimasukin juga beberapa catatan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa keuangan yang dilakukan oleh pet owners. Dosa-dosa keuangan. Awalnya gini, saya kalau kadang melihat ya banyak orang di luar sana tuh lupa untuk memasang batas atas lah, let's say batas atas atau pengaman keuangannya. Jadi saking sayangnya ini sama petnya, jadi udah totalitas banget. Jadi aduh apa-apa aja dibeli gitu, apa aja butuhnya dibeli dan nggak cuma kebutuhan ya, akhirnya kecampur sama keinginan juga. Maunya semua yang terbaik, maunya dibeliin semua, dipakein baju segala macam. Ya nggak salah sih sebetulnya, bukannya nggak boleh, tetapi itu aman-aman saja as long as kita memang sudah prepare budget khusus untuk itu. Nah, tapi akan berpotensi menimbulkan masalah apabila yaitu tadi kita tidak mempersiapkan budget khusus untuk itu, tidak ada batas atasnya, nggak ada limitnya. Jadi tiba-tiba ya jebol aja dan itu pasti akan mengganggu keuangan kemana-mana. Jadi memasang batas atas itu perlu. Kemudian yaitu menganggarkan dari awal mana sih yang bisa buat hewan dan mana yang memang betul-betul untuk kebutuhan yang lain yang tidak diganggu-gugat. Dan sebetulnya tetap kembali ke yang paling penting membedakan needs and wants tadi. Jadi mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang sebenarnya ini cuma keinginan aja. Gitu. Keinginan yang ya kalau ada duitnya silahkan, tetapi kalau nggak ada anggaran ya mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Jadi ya perlu bijak-bijak mencikapi itu sih. Iya, kadang-kadang pengen memberikan kemewahan gitu ya untuk petnya. Penting sekali perlunya ada batas atas. Mau dong Mbak dikasih closing statement nih sebelum kita menutup jumpa kita pada kali ini. Oke, jadi kalau untuk hewan peliharaan ini kan tadi ya itu sebetulnya suatu hobi, tetapi hobi yang sangat unik karena memang ini berkaitan langsung dengan makhluk hidup yang lain, makhluk ciptaan Tuhan. Jadi perlu tanggung jawab dan juga komitmen yang besar untuk itu. Jadi kita perlu bertanggung jawab, tetapi jangan berlebihan. Jadi kembali lagi basicnya membedakan antara needs and wants. Dan juga pada dasarnya semua orang itu perlu dua keterampilan dasar, Mas. Keterampilan dasar yang life skill ya. Jadi yang pertama keterampilan untuk menciptakan income. Jadi memastikan, menjaga supaya yang namanya pendapatan ini selalu terus ada dan berkelanjutan. Nah, kemudian keterampilan yang kedua itu keterampilan mengelola pengeluaran. Jadi pengeluaran ini betul-betul harus dikelola secara bijak. Ada pos-posnya. Dan ini sebetulnya ada trik-triknya nih untuk mengatur pengeluaran ini. Nah, untuk itu bisa juga menjadikan saya dan kelola duit sebagai mitra belajar keuangan. Untuk pribadi, bisa juga untuk komunitas, kampus, dan juga korporat. Atau mungkin di sesi yang lain, kalau Mbak Alin undang lagi, boleh banget loh. Boleh banget untuk tema yang lain ya, karena kita selalu bicarain uang. Namanya juga uang bicara. Thank you so much Mbak Nidia Sinantia atau Mbak Ines, panggilan akrabnya, seorang Certified Financial Planner dan juga Qualified Financial Educator ya, QFE. Betul. Thanks so much for your time. Itu tadi perbincangan kita soal financial planning untuk pet owner. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua supaya bisa mengekspresikan cinta kasih kepada anabul atau hewan peliharaan, tapi juga tidak mengganggu perencanaan keuangan pribadi dan keluarga secara keseluruhan. Sampai ketemu lagi. Bye.